Yuk berjuang bersama kami, salurkan infak donasi terbaik Anda ke nomor rekening berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bertemu di program Nyatat, yaitu Tanya Ustadz. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, di antaranya dari bulan Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hikmah penciptaan manusia untuk hanya beribadah kepada Allah, padahal Allah tidak butuh manusia? Barakallahu fikum. Ya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ada hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita, dan ada hikmah-hikmah yang kita tidak tahu, yang Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Nah, di antara hikmah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepadanya, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada manusia. Itu di antara hikmahnya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala agar jelas mana manusia yang benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan mana manusia yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, salah satu hikmahnya juga ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia, maka syariat itu sebenarnya untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Ya, untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beribadah. Maka ibadah itu sebenarnya untuk kemaslahatan kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada kami. Dan ibadah-ibadah ini memberikan manfaat sebenarnya untuk kita. Ya, kalau kita lihat salat, ya kita baca beberapa artikel, ternyata banyak manfaat-manfaat salat untuk tubuh kita. Demikian juga dengan puasa, demikian juga dengan yang lain-lain. Ya, banyak manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari ibadah-ibadah tersebut. Dan demikian juga salah satu hikmahnya untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan kita berusaha untuk adil juga. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya ketika menciptakan manusia bukan untuk diadab. Ya, Allah menciptakan kita itu bukan untuk diadab. Pada asalnya Allah tidak mengadab mereka. Namun tatkala mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur, tidak beriman kepada Allah, barulah Allah Subhanahu wa taala mengadabnya. Ya, ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam surah An-Nisa, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima." Allah katakan di sini, Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengadab kalian jika kalian bersyukur dan jika kalian beriman. Ya, Allah tidak mengadab kalian. Ya. Dan ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan kita dan Allah tidak mengadab kita. Ya, tatkala apa? Tatkala kita beriman kepadanya. Namun tatkala kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah Subhanahu wa taala mengadab kita. Nah, ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan beberapa hikmah kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun Allah sebenarnya tidak butuh kepada kita. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah. Nyatat, nanya Ustadz. Anda punya pertanyaan tentang agama, hukum, dan ilmu? Yuk, ajukan pertanyaan Anda ke nomor berikut ini. Jazakumullah khairan.